Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Perbanyak makan makanan bergizi dan jangan lupa juga untuk minum vitamin serta berolahraga. Ya, jadi di sini Ibu ingin menjelaskan materi selanjutnya mengenai sebab materi kita yang telah kita bahas minggu lalu ya. Materi yang telah kita bahas minggu lalu itu kan mengenai tekanan pada zat dan penerapannya, lebih tepatnya tekanan zat padat ya. Nah, materinya jika kita review lagi, di sini tekanan zat padat itu berhubungan dengan luas permukaan dan gaya yang bekerja ya. Nah, jadi apabila luas permukaannya semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan itu akan semakin besar ya. Dan sedangkan jika luas permukaannya semakin besar, berarti tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Karena antara tekanan dan luas permukaan itu berbanding terbalik. Ya, ini, oh ya jangan lupa untuk soal latihannya yang minggu lalu sudah saya berikan, tolong dikumpulkan via WA ya. Nah, ini sudah kita bahas juga. Nah, selanjutnya di sini ya kita akan bahas materi mengenai tekanan zat cair ya. Nah, di sini saya punya dua gambar ya. Ini ada gambar kapas ya. Dan ini ada gambar baja. Nah, ada pertanyaan begini, manakah yang lebih berat? 50 kg kapas atau 50 kg baja? Kira-kira yang manakah yang lebih berat? Tentu keduanya memiliki massa yang sama ya. Massanya sama. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Ya, betul. Jadi yang lebih berat adalah baja. Kenapa baja bisa lebih berat padahal sama-sama 50 kg? Kira-kira apa yang menyebabkan baja lebih berat? Ya, betul. Salah satunya itu adalah perbedaan ukuran ya. Nah, mungkin jika kapas 50 kg itu akan memenuhi satu truk ya kira-kira. Nah, sedangkan 50 kg baja itu tentu memiliki ukuran yang berbeda. Ya. Nah, di sini kan kita bahas mengenai ukuran atau biasa juga disebut juga dengan volume ya, volumenya. Nah, volume dan massa. Apa sih hubungan antara volume dan massa? Sebelum kita masuk ke tekanan zat cair. Ya, jadi di sini volume dan massa ya. Nah, massa dibagi volume itu yang biasa kita kenal dengan sebutan massa jenis ya. Nah, jadi massa jenis ini atau simbolnya rho ya, seperti huruf P tapi dibacanya rho ya. Nah, massa jenis ini perbandingan antara massa ya, satuannya kilogram dibagi dengan volume ya. Massa ini satuannya kilogram ya. Sedangkan volume itu satuannya meter kubik. Oke. Jadi di sini nanti akan ketemu massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya, seperti itu. Sebelum kita bahas materi selanjutnya. Nah, oke, ini masih ngerekam ya. Oke, lanjut di sini. Ya, tekanan zat cair atau hidrostatik bisa juga disebut dengan hidrostatis ya.
Nah, di sini fluida adalah zat yang dapat mengalir. Ya, seperti yang kita tahu ya, wujud zat itu kan ada 3, padat, cair, dan gas. Ya, nah yang tergolong masuk ke dalam zat fluida ini kan zat yang dapat mengalir ya. Jadi yang tergolong dalam zat fluida itu adalah zat cair dan zat gas. Ya, zat cair dan zat gas itu memiliki massa, ya, sehingga memiliki berat dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu dapat menghasilkan tekanan. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu mengenai tekanan hidrostatik. Ya, tekanan hidrostatik ini adalah tekanan dalam zat cair, ya, yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Atau bisa juga kalau mau diapalin itu gini. Rho GH. Ya. Rho itu adalah massa jenis zat cair. Ini satuannya kilogram per meter kubik, ya. Lalu di sini ada G-nya itu adalah percepatan gravitasi, biasanya 10 meter per sekon pangkat 2, dan H-nya itu adalah ketinggian, jangan lupa satuannya adalah meter ya. Nah, mungkin kalian bisa sambil dibuka buku LKS-nya. Di situ ada contoh soal di halaman 7. Oh ya, sebelum masuk ke halaman 7, di halaman ini dulu. Ya, itu coba dilihat LKS-nya. Halaman 17 nomor 27. Ya. Nah, halaman 17 nomor 27 sudah kebuka? Ya. Nah, di situ saya tulis di sini dulu ya. LKS halaman 17 halaman 17 nomor 27 ya. Kita kan sedang membahas mengenai tekanan pada zat cair sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian ya. Nah, kalian bisa lihat di nomor 27 itu diketahui seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 4 meter ya. Berarti H-nya itu adalah 4 meter. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik ya. Massa jenis airnya ini sama dengan 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berarti gravitasinya 10 Newton per kilogram ya. Nah, oke. Di sini berarti karena dia sedang berenang menyelam di air, ini masuk ke dalam tekanan zat cair juga ya. Dengan massa jenis airnya diketahui 1000 kilogram per meter kubik ya. Dikali konstanta gravitasinya 10 Newton per kilogram. Ntar dulu, pernya jangan kayak gitu deh. Kita bikin begini, biar nanti kalian tidak bingung. Ya, per kilogram. Nah, dikali 4 meter. Oke. Bu, kok itu satuannya ikut dihitung? Nggak apa-apa, karena saya di sini ingin menunjukkan kepada kalian. Gimana sih tekanan zat cair itu bisa ketemu satuannya adalah
Newton per meter persegi. Nah, jadi gini. Ini kan 10 kilogram, 1000 kilogram, mohon maaf, 1000 kilogram, kilogramnya kita coret, sama kan? Nah, di sini juga meternya kita coret, jadi nanti ini tinggal 2, ya kan? Nah, 1000 kali 10 kali 4 berarti 40.000. Newtonnya masih sisa Newton per meter persegi. Nah, seperti itulah caranya. Cukup mudah ya. Caranya seperti ini. Kalian tinggal kalikan saja karena di sini kedalamannya sudah diketahui meter ya. Jadi kalian tidak perlu mengubah lagi satuannya. Ya. Nah, nanti satuan di akhirnya itu tetap Newton per meter persegi atau kalian mau tulis 40.000 PA ya. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa, sama. Ya, oke, lanjut di sini kita ke hukum Archimedes ya. Nah, hukum Archimedes itu memiliki bunyi. Bunyinya adalah suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Ya, di situ pada tekanan pada hukum Archimedes ini terdapat gaya ke atas ya. Nah, jadi gini, di sini ya dirumuskan. Oke, di sini dirumuskan gaya ke atas ya, gaya ke atas di sini atau FA sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali dengan volume zat cair ya yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Nah, ini kalau kalian mau hafalkan bisa kalian hafalkan dengan hukum Archimedes FA sama dengan rumusnya Rho G V. Ya, jika tadi tekanan hidrostatis itu Rho GH, maka untuk hukum Archimedes itu adalah Rho G V. Ya. Nah, setelah kita menentukan gaya ke atasnya, tentu kita juga bisa mencari berapa berat benda dalam zat cair ya. Nah, berat benda dalam zat cair itu gimana sih Bu cara ngitungnya? Caranya tinggal kalian kurangi saja antara berat berat benda di udara dikurangi berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung ya atau gaya tekan ke atas yang FA itu. Ya. Jadi seperti itulah untuk hukum Archimedes. Nah, di sini terdapat beberapa penerapan prinsip hukum Archimedes ya. Nah, salah satunya adalah kapal laut, galangan kapal, hidrometer, serta jembatan Poton. Ya, nah selanjutnya pada hukum Archimedes ini kita memiliki 3 konsep ya bicara mengenai hukum Archimedes ya. Di situ ada konsep yang namanya mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi, suatu benda jika massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis zat cair, ya, suatu benda massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan mengapung. Ya, massa jenis benda berarti rho benda kurang dari rho zat cair, ya. Nah, sedangkan jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, ia akan melayang. Jadi, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, konsep selanjutnya di sini ada yang namanya tenggelam. Tenggelam itu terjadi ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair ya. Nah, seperti itulah konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, penerapannya itu di mana aja sih Bu? Oke, jadi gini, jika ada
pertanyaan, Bu, konsep terapung, melayang, dan tenggelam ini terjadi pada benda yang seperti apa sih, Bu? Gitu. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, maka benda yang mengalami keadaan terapung, kalian mungkin pernah lihat yang namanya styrofoam ya? Styrofoam. Nah, styrofoam ini kan mengapung ya di atas air. Makanya kalau semisal kalian membuang sampah sembarangan, terus ternyata di sampah kalian tersebut ada bekas styrofoam, pasti bekas styrofoamnya itu akan mengapung di aliran air ya. Mungkin kalian pernah lihat tuh di aliran sungai banyak styrofoam itu mengapung. Nah, sedangkan keadaan melayang ini terjadi pada telur yang berada di dalam larutan air ditambah dengan garam. Nah, nanti si telur ini akan melayang. Nah, untuk keadaan yang tenggelam di sini dapat terjadi kalau semisal kalian memasukkan besi ya atau baja ke dalam, kalian mau mengamatinya, semisal potongan besi kalian letakkan di dalam suatu gelas beker ya, mungkin kalau misalnya di laboratorium ada yang namanya gelas beker. Nah, di situ nanti pasti akan terlihat keadaan besi akan tenggelam ya. Gitu, karena massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke. Untuk hukum Archimedes, di sini kita langsung membahas soal ya hukum Archimedes. Ya. Di sini kalian lihat LKS kalian halaman 17 nomor 4 ya. Di situ diketahui saat berada di udara sebuah benda memiliki volume 0,2 meter kubik ya. Benda volume berarti volume di udara sama dengan 0,2 meter kubik ya. Beratnya di situ adalah 100 Newton ya. Berat sama dengan 100 Newton. Benda tersebut kemudian dicelupkan ke dalam air dan diukur volumenya, ternyata berubah volume air 0,01 meter kubik ya. Jika diketahui massa jenis airnya 1000 kg, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya ini 10 Newton per kilogram. Nah, yang ditanya itu adalah hukum Archimedesnya berapa? Besar gaya Archimedesnya berapa? Nah,